Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Bluki Syahrani dengan NIM 164251020 dari Program Studi Teknologi Sains Data FTMM Universitas Airlangga. Pada video kali ini saya akan membahas review dari chapter 6 buku Bit by Bit Social Research in the Digital Age karya Matthew J. Salganik, khususnya mengenai ethics atau etika dalam penelitian ilmu sosial di era digital. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi itu membuat penelitian menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Data dari media sosial, aplikasi, website, bahkan aktivitas digital sehari-hari itu dapat digunakan untuk penelitian. Nah, dari kemudahan tersebut tuh kira-kira tuh bisa terjamin nggak ya data yang boleh digunakan? Lalu penelitian batasan moral itu juga gimana sih kira-kira? Melalui chapter ini, penulis itu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab etika agar penelitian tidak merugikan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi chapter 6 tentang ethics. Dalam chapter ini, penulis menjelaskan bahwa penelitian sosial digital memiliki tantangan etika yang lebih kompleks dibanding penelitian tradisional atau penelitian yang lama. Pada penelitian tradisional, biasanya peneliti langsung ketemu dengan responden melalui wawancara, observasi, atau survei. Karena adanya interaksi langsung, responden tuh jadi tahu gimana data mereka tuh bakal digunakan, dan mereka tentunya juga tahu kalau mereka tuh sebagai objek penelitian. Namun, lain hal dengan penelitian digital. Data seringkali diperoleh tanpa kontak langsung dengan partisipan. Peneliti bisa mengambil data dari media sosial, website, aplikasi, forum online, bahkan dari aktivitas pengguna internet sehari-hari. Hal ini membuat batas antara data publik dan juga privasi semakin kabur atau semakin nggak diperhatikan. Menurut saya salah satu poin penting dari chapter ini adalah bahwa hanya karena data tersedia di internet bukan berarti data tersebut bebas digunakan tanpa mempertimbangkan adanya etika atau moral. Misalnya, seseorang membuat postingan di media sosial, secara teknis, postingan tersebut memang bisa dilihat oleh publik, dikonsumsi oleh publik, tapi belum tentu orang tersebut yang berkaitan tuh nyaman jika datanya digunakan sebagai bahan penelitian tanpa adanya perizinan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 prinsip etika dalam penelitian. Yang pertama ada respect for persons. Prinsip ini tentang menghormati individu sebagai manusia yang memiliki hak dan juga kebebasan. Artinya partisipan penelitian harus diperlakukan dengan hormat dan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka itu akan digunakan. Contohnya ketika peneliti mengambil ribuan komentar di aplikasi TikTok untuk dianalisis. Banyak pengguna mungkin bahkan tidak sadar bahwa komentar mereka sedang diteliti. Lalu yang kedua ada beneficence, yaitu prinsip penelitian harus memberikan manfaat dan meminimalkan risiko. Penelitian seharusnya membantu perkembangan ilmu pengetahuan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya jika data pribadi terjadi kebocoran, partisipan bisa mengalami kerugian seperti kehilangan privasi, cyberbullying, atau bahkan diskriminasi. Lalu yang ketiga ada justice atau keadilan. Peneliti tidak boleh mengeksploitasi kelompok tertentu hanya karena mereka itu lebih mudah dijadikan objek penelitian. Menurut saya prinsip keadilan ini lebih penting karena dalam penelitian digital seringkali ada ketimpangan antara pihak yang memiliki teknologi dan juga pihak yang datanya digunakan. Lalu yang keempat ada respect for law and public interest. Prinsip ini yang terakhir itu menghormati hukum dan kepentingan publik. Peneliti harus mematuhi aturan hukum yang berlaku termasuk perlindungan data pribadi. Menurut saya prinsip ini penting karena juga teknologi itu berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi hukum, apalagi di masa-masa sekarang. Lalu di chapter ini juga dibahas contoh kasus kontroversi penelitian digital. Salah satu yang terkenal adalah eksperimen media sosial yang memanipulasi konten pengguna untuk melihat pengaruhnya terhadap emosi mereka. Pengguna tidak mengetahui bahwa mereka itu sedang dijadikan objek dari eksperimen. Walaupun penelitian tersebut memberikan hasil ilmiah yang menarik, banyak orang yang mengkritik penelitian itu karena dianggap melanggar etika atau norma. Lalu untuk relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini. Topik penelitian digital khususnya untuk etika sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Indonesia tuh merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial yang sangat tinggi. Banyak masyarakat aktif menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, terus YouTube atau mungkin X dan banyak platform lainnya di luar sana. Yang artinya itu jumlah data digital masyarakat Indonesia juga otomatis sangat besar. Nah, di sisi lain, kesadaran mengenai privasi digital di Indonesia tuh menurut saya masih cukup rendah dan perlu diperhatikan dengan lebih. Banyak orang membagikan informasi mengenai informasi pribadi tanpa memahami resiko jangka panjangnya. Selain itu, di Indonesia juga khususnya umumnya terjadi beberapa kejadian kasus kebocoran data pribadi seperti misal penggunaan aplikasi, contohnya seperti mungkin nomor telepon, dan bahkan data institusi juga tersebar di banyaknya internet. Menurut saya kondisi ini menunjukkan bahwa pelindungan data dari digital itu tuh masih menjadi tantangan yang cukup besar di Indonesia. Pandangan pribadi saya mengenai etik sendiri, saya memahami bahwa etika itu bukan hanya aturan formal tapi juga bentuk tanggung jawab moral. Menurut saya, peneliti harus memiliki empati terhadap partisipan penelitian. Di balik setiap data, sebenarnya ada manusia yang nyata, yang asli, yang memiliki privasi, perasaan, dan hak untuk dihormati. Karena itu, peneliti seharusnya tidak melihat manusia itu sebagai objek atau sebagai sumber data. Dan menurut saya sendiri, masyarakat Indonesia tuh juga masih cukup rentan dengan penyalahgunaan data digital. Kadang-kadang itu orang juga dengan mudah memberikan informasi pribadi mereka masing-masing seperti nomor telepon, terus mungkin lokasi atau bahkan identitas yang mendetail lainnya tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang belum membaca atau mungkin memahami kebijakan privasi suatu aplikasi sebelum menggunakannya. Padahal bisa jadi data tersebut tuh digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk analisis perilaku dari pengguna itu sendiri. Karena itu mungkin menurut saya edukasi mengenai privasi digital itu juga sangat penting, terutama bagi generasi muda yang hampir setiap harinya itu aktif di dalam internet dan aplikasi media sosial. Lalu kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di masa depan terkait keamanan data dalam era digital ini? Menurut saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih memahami atas hak privasi mereka masing-masing. Lalu yang kedua, mungkin kampus perlu memperkuat pendidikan etika penelitian bagi para mahasiswa. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat pelindungan data pribadi dan pengawasan terhadap penggunaan data digital. Yang keempat, perusahaan teknologi dan peneliti harus lebih transparan mengenai bagaimana data itu digunakan. Menurut saya yang paling penting di antara 4 poin ini, salah satunya yaitu adanya transparansi data dalam digital. Hal ini tuh agar masyarakat tuh juga masih percaya bagaimana data mereka tuh akan diolah, akan digunakan, akan diteliti dalam perkembangan teknologi yang lebih maju. Untuk ide awal penelitian selama kuliah, mungkin jika dikaitkan dengan chapter 6 tersebut, saya tertarik membahas perilaku mahasiswa di media sosial. Contohnya, seperti pengaruh penggunaan aplikasi media sosial terhadap kesehatan mental dan juga privasi digital itu sendiri. Menurut saya topik ini cukup menarik karena saya rasa media sosial itu sudah menjadi bagian besar dari kehidupan mahasiswa sehari-hari. Namun jika saya melakukan penelitian tersebut, tidak lupa juga saya harus memastikan bahwa identitas responden tetap harus aman dan juga sesuai dengan etika penggunaan data dalam data digital. Mungkin sebagai penutup, chapter 6 dari buku Bit by Bit menunjukkan bahwa etika merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian sosial di era digital saat ini. Teknologi memang memberikan peluang besar bagi penelitian, tapi juga membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Peneliti tidak hanya harus memikirkan hasil penelitian itu sendiri, tetapi juga dampaknya terhadap manusia dan masyarakat, khususnya terkait keamanan data digital dari responden.
Menurut saya, etika bukan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, justru etika adalah pedoman agar ilmu pengetahuan berkembang dengan cara yang benar dan juga bertanggung jawab. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata. Terima kasih.